Kolabjar. Nah, supaya tidak ulang-ulang melakukan membuat laporan, buat format laporan di Kolabjar yang tiap minggu itu mengikuti bab 3 yang sudah Ibu sampaikan. Ya, mengikuti format dari bab 3 yang sudah Ibu sampaikan, supaya kalau nanti di minggu terakhir, di minggu kelima, tinggal kasih hilang namamu, apa semua yang ada di kepala-kepala itu, laporan itu tinggal digabung dia menjadi satu laporan, jadi bab 3. Ya, jangan dibikin dalam bentuk kotak-kotak, dia bikin susah. Ya, karena biasanya kalau di kotak-kotak itu di ringkasannya saja yang ditaruh. Tapi lebih baik diuraikan saja. Artinya kalian lebih banyak waktu untuk menguraikannya. Tidak habis masa, habis akal. Tidak nanti minggu kelima mau bikin laporan, aduh apa itu saya bikinnya, saya sudah lupa. Ya, karena terlalu disingkat-singkat. Ya, jadi uraikan saja, tidak apa-apa. Ya, itu jadi laporan mingguan. Supaya pada minggu kelima itu sudah digabung, jadi laporan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima digabung jadi laporan dari bab 3. Tinggal hasil akhir kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Nah, kalau ada kegiatan yang tidak bisa selesai dalam 30 hari, itu boleh dimasukkan dalam rencana tindak lanjut. Ya, boleh dimasukkan dalam rencana tindak lanjut yang harus dilakukan pada periode berikut, jangka menengah atau jangka panjang. Ya, dan di dalam kesimpulan nanti ya harus jelas capaiannya. Tadi Pak penguji berulang-ulang mengatakan kepada semuanya, mana hasilnya, ya, mana capaiannya. Nah, berapa persen capaiannya? Apakah tujuan ya dan manfaat yang kita sudah bikin di atas tadi itu bisa dijawab di kesimpulan. Ya, tujuannya kita jawab dulu di kegiatan, setelah itu di kesimpulan akhir dari manfaat yang kita harus bisa lihat. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada beberapa masukan catatan dari penguji ya. Misalnya, maksimalkan waktu 30 hari. Ya, maksimalkan waktu 30 hari. Jangan kegiatannya karena pikir, biar saja, ini saja saya bikin. Jangan. Kalau bisa desanya ditambah, kenapa? Ya, misalnya menjadi 3 atau 4 desa, sasaran yang kita ingin capai. Ya, itu. Harus dia bisa kita ini. Kalaupun ada tambahan-tambahan sasaran, tidak apa-apa. Kita masukkan dalam laporan. Itu bagus nanti. Ya, misalnya target kita hanya 3 desa, ternyata kita bisa 5 desa. Siapa takut? Artinya capaianmu meningkat. Lebih dari 100%. Ya, karena disitulah yang bisa dilihat bagaimana kalian bisa membuktikan, mencapai apa yang ingin dicapai. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu, terima kasih atas kesampainannya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya lebih ke penguatan, Ibu. Nanti ketika kita kembali aktualisasi ke tempat kerja, apabila ada misalnya, ini kan sekarang kita baru merancang. Apabila nanti ada perubahan, berarti kita bisa koordinasikan kembali kepada Ibu sebagai coach kan? Boleh sekali. Jadi kalau ada perubahan, segera dikonsultasikan dengan mentor, ya, segera dikonsultasikan dengan mentor dan coach, ya, sampaikan. Kalau misalnya, aduh Ibu, contoh ya, karena misalnya dokter tidak ada atau lagi keluar daerah, saya belum bisa, saya bisa lompat tidak di kegiatan berikut, itu menyesuaikan. Kapan nanti dia datang, baru kita nanti di laporan tinggal tanggalnya yang dicantumkan bahwa karena apa, ya, ada sehingga ini bergeser. Tidak apa-apa, di bab 3 itu dijelaskan semuanya. Dan perhatikan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan. Kalau misalnya baru 4, ternyata setelah aktualisasi, bisa 7 paling saya bikin. Kenapa saya cuma taruh 3? Tambahkan, ya, tambahkan. Jangan sungkan-sungkan, tambahkan. Artinya itu kalian menggali lebih dalam, ya, tambahkan. Kalau misalnya baru 1 atau 2, setelah itu bisa ternyata ini bisa 4 atau 5, tambahkan, ya. Silahkan. Dan ingat, 5W1H dalam menguraikan. Ya, itu yang Ibu sudah sampaikan, formatnya sudah ada kan? Bab 3, nah itu. Diuraikan dia dengan baik, jangan ditunda. Sebaiknya setiap minggu dibikin. Supaya tidak dilupa. Ya.
Oke, dan untuk aplikasi-aplikasi yang membuat aplikasi harus bisa dibuktikan pada saat nanti seminar akhir bisa dibuka itu barang. Atau misalnya bikin video, bisa dibuka itu video. Jangan kejadian, Ibu ada saya bikin video, tapi ini tidak bisa terbuka dia. Apa kata dunia? Mana buktinya? Ya, oke. Atau misalnya sistem dipakai karena ini misalnya pengisian data dibuka, ya, buka misalnya ada apa yang dipakai, apa yang dipakai Google apa namanya bisa terbuka pada saat kita seminar akhir. Nah, harus diuji dulu. Makanya harus diuji, ya. Dan untuk kalau yang di apotek, ya apoteker itu bagaimana testimoni untuk teman sejawatmu yang kau kasih pengetahuan, edukasi dan juga kepada pasien. Ya, selain nilainya. Bisa itu. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu ada testimoni bikin. Ya, bikin. Testimoni kan dia hanya beberapa ya 1 menit atau beberapa detik, tidak perlu lama-lama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Luar biasa. Ya, memang kalian adalah orang-orang cerdas. Ya. Ibu, saya sedikit. Ya, silahkan. Terkait dengan perbaikan, kan ini rancangan toh, setelah ada pengujian maka ada perbaikan rancangan ini. Nanti kan itu juga mau diupload. Oke. Itu seperti apa itu? Itu waktunya berapa hari itu Pak Asri penguploadan perbaikan? Kalau lembar persetujuan perbaikan boleh dikirim ke Ibu, ya. Tulis nama pengujinya, ya. Tulis nama mentormu, ya. Bisa dikirim ke Ibu lembar perbaikannya nanti. Iya, kalau Bunda. bisa Setelah perbaikan langsung upload. Bukan, maksudnya ada waktunya, ada berapa hari diberikan kesempatan? 1 minggu? 1 minggu. Oke, 1 minggu. Jadi begini maksudnya 1 minggu ya. Bukan berarti tunggu itu dulu diupload baru kita mulai. Tidak ya. Dijadwalkan ini tanggal 18 ya. Kalau dijadwalnya itu tanggal 20 sudah mulai, bikin sambil perbaikan, sambil sudah misalnya melakukan konsultasi dengan mentor sudah dibikin. Ya, jangan menunggu-nunggu dulu. Aduh, belum saya upload perbaikan, tidak apa-apa. Jadi sambil menunggu sambil membuat perbaikan, apa yang sudah bisa dilakukan dilakukan. Ya, tidak menunda. Jangan menunda pekerjaan. Oke? Jadi lembar persetujuan perbaikan segera dikirim lagi di grup ya, di grup supaya gampang Ibu mencarinya. Dikirim di grup seperti yang lembar persetujuan yang lalu. Ya, supaya gampang Ibu membuatnya. Ini karena sebaiknya telah ditandatangani oleh mentor karena terakhir nanti akan dibawa Pak Asri ke penguji. Nanti setelah penguji tanda tangan baru Ibu kirim kembali. Jadi mentor dulu tanda tangan, ya, baru dikirim ke Ibu. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin sisa NIP dari penguji yang belum kami dapat. Oke, NIP penguji nanti Pak Asri yang akan mengirim. Tenang saja, ya, dalam waktu singkat dia akan mengirimnya. Siap. Ya, siap. di anu tidak ada di mana di ujian Ibu tidak baca juga apa jadwal Di jadwal sepertinya tidak ada. Oke, nanti Pak Asri akan menyampaikannya. Siap. Oke. Yuk. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih atas waktu yang telah disediakan oleh Pak Evaluator ya, kesempatan kita berdiskusi dan menyampaikan beberapa hal. Dan itu kalau ada yang masih perlu diperbaiki di rancangan segera diperbaiki ya. Contohnya tadi untuk Mercy yang katanya kan pasien di latar belakang 17, tapi di ini 12. Kenapa dia harus dijelaskan sedikit ya? Diberi penjelasan. Oke. Lantas dia ada juga yang menyertakan di nilai-nilai dasar itu manajemen ASN dan smart ASN, pisahkan dia ya. Dia bukan nilai-nilai dasar, ya.
Kecuali judulmu itu bukan nilai-nilai dasar, tapi keterkaitan mata pelatihan, boleh masuk dia di dalamnya. Tapi kalau dia judul di atasnya nilai-nilai dasar, tidak boleh manajemen ASN dengan smart masuk sama-sama. Ya, paham maksudnya Ibu? Kecuali kau tak cantumkan di situ keterkaitan dengan mata pelatihan, baru boleh digabung. Tapi kalau tidak, disendirikan saja dia, ya, supaya tidak rancu pemahaman bahwa nilai-nilai dasar kenapa ada manajemen ASN, ya. Oke, baru ada juga. Nah, untuk yang ini ada spesifikasi apa yang akan dilakukan, harus jelas ya di latar belakang atau nanti di alinea terakhir, misalnya dalam gagasan pemecahan isu itu, contohnya misalnya dia harus lebih spesifik apa yang akan diinformasikan, ya, tentang apa, ya. Oke, itu tadi yang Ibu tangkap. Ingat ya, efisiensi waktu 30 hari, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asri. Oh, masih ada. Oke, silakan. Kita nanti di-upload lagi Bu yang perbaikan kan Bu. Apa nanti kita tambahkan lagi daftar pustaka dan lampiran PowerPoint kita, atau cuma cukup laporan aktualisasi saja? Kayaknya laporan aktualisasi, tetapi begini, untuk apa yang disarankan oleh penguji itu kalian bikin file sendiri ya. Bikin satu ini apa yang menjadi saran masukan dari penguji. Siap. Itu catat ya, supaya nanti di dalam laporan akhir itu gunanya ya, bahwa ini waktu rancangan penguji menyarankan ini. Dan itu saya sudah buktikan dengan ini ya. Jangan lupa ya, kan diputar kembali saja ini rekodnya kalian ini dan catat dia ya. Oke. Karena kasih satu lembar ke Ibu untuk Ibu lihat di rancanganmu, atau dikirim waktu yang dikirim ke Pak Asri ya. Dikirim ya, perbaikan itu kan harus dikirim, ada satu lembar kan, nanti Ibu bisa melihat, oh ini yang kalian perbaiki. Ya, karena jauh ini di Bangkep, kalau yang dekat-dekat Ibu minta di print out dia. Tapi karena jauh di Bangkep ini, ya, karena kalau istilahnya begini, Ibu mau lihat di mana apakah perbaikan kalian itu sudah dilakukan, karena ini akan menjadi dokumen, ya, akan menjadi dokumen penting. Bagaimana ini akan dibandingkan dengan nanti apa yang dilakukan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada? Masih ada? Kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan kita. Jangan lupa ya, satu lagi Ibu ingatkan. Jangan lupa laporan mingguan harus diupload sesuai jadwal mingguannya. Dan ingat ya, dia punya narasinya itu ikut yang bab 3. Supaya sudah itu yang nanti digabung, kalaupun ada nanti yang dilakukan pada 2 minggu atau 3 minggu, itu nanti gampang. Di dalam ini nanti Ibu ajarkan bagaimana cara menggabungnya, sudah gampang, asal sudah ada ya. Yang repot itu kalau tidak tertulis, apa yang mau digabung? Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih pertemuan kita. Terima kasih Pak Asri, demikian. Sekian, dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Mana jawabmu? Siang. Yes. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Asri. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk coach kita ya, yang menjadikan motivasi untuk para peserta. Nantinya insya Allah akhir seminar aktualisasinya nantinya bisa kan semua ya, agar C-nya ini sudah hilang. Begitu Bunda ya. Luar biasa. Betul Pak. Semangat. Oke, mohon lift ya. Ibu mohon ya, lift Bunda. ya. Terima kasih Bunda sekali lagi. Sama-sama. Ya, jadi rekan-rekan peserta kelompok 1 ya. Jadi apa yang telah disampaikan Ibu Coach tadi itu menjadi perhatian kita semua ya, terutama rekan-rekan peserta ini ya, yang nanti menjadi bahan ya. Saya menggunakan bahasa Hasana di dalam penuangan di laporan ya,
saya katakan ini di aktualisasinya nantinya, ya supaya lebih menarik lagi tentunya, lebih meyakinkan lagi nantinya penguji di saat melihat langsung bukti-bukti apa yang kalian sampaikan di dalam rancangan aktualisasinya ini, ya. Jadi sudah cukup saya rasa apa yang disampaikan Ibu Coach tadi itu menjadi perhatian kita, ya. Saya selalu mengharapkan kepada Ketua Kelompok Ibu Rukmawati selalu support, ya teman-teman, telepon, apalagi kan kita sudah ada via grup kita ya, WA kita ini, ya itu terus ada hal-hal yang kurang, konsultasi koordinasi dengan rekan-rekan yang lain yang mungkin sudah mendekati kesempurnaan dari rancangannya, ya. Jadi buktikan apa yang kalian sampaikan di 30 hari ke depan. Begitu ya? Bisa, mampu ya? Siap, Pak. Siap. Ay, tidak semangat ini. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Saya mau sampaikan. Coba. Siap, gerak. Coba, kayak loyo-loyo. Neroldi, loyo-loyo kau Neroldi. Sudah makan siang kamu belum? Belum. Ay, pantas. Makan bubur kau ini. Aduh, makan batata kamu. Makanya loyo-loyo kami saya lihat. Ya. Duduk siap, gerak. Ya, saya ingin melihat ya bagaimana kesiapan kalian dalam persiapan kalian untuk menghadapi ujian baru-baru. Berdiri dulu. Berdiri. Jangan ada pakai daster. Jangan ada celana kolor dipakai. Ya. Nah ini. Siapa yang namanya ini? Riston ini. Jangan sekalinya kau cuma di rumah kamu bajumu begini ya. Ini catatan saya nih Riston ini. Riston ini ya. Jangan hanya karena kalian di tempat yang jauh sana hanya di Zoom begini ruang seperti ini kalian seenak-enaknya menggunakan atribut kalian ya. Fadrianti juga. Ya. Nerol dikasih lihat itu kan. Jangan begitu Nerol dikasih seluruh badan. Jangan saya enak-enaknya saya baju sembarangan saja di ini kan tidak rapi ya. Untung sekali kalian begini. Kalau kita langsung dengan model begini ya. Ini merupakan bagian catatan kami juga. Kerapian menggunakan dasi saja sembarangan ya. Ya, saya ingatkan Riston ya. Riston, buka saja suaranya kalian. Semua buka supaya bisa bersuara. Ya, buka saja. Siapa? Ya. Jangan tidak rapi begini. Nah, ini saya tidak suka ini melihat yang begini. Ya. Aparatur sipil negara itu menunjukkan kewibawaannya. Ya. Jangan menggunakan pakaian seenak-enaknya saja. Ya, kerapian itu utama. Ya. Kalau di polisi Pamong Praja itu harus menampakkan kewibawaan seorang pegawai negeri, aparatur sipil negara. Ya, kalian menggunakan kayak sabuknya begitu, kuning, itu menunjukkan kewibawaan seseorang di situ dilihat. Tidak sembarangan itu. Lambang Korpri digantung-gantung di bahu, di dada kiri itu. Kalian bekerja bukan bekerja di tempat yang
Tidak, ini tempat kalian ini di pemerintah, kerja di perkantoran, ya. Jadi gunakan atribut itu, pakaian itu yang rapi. Ya, Ibu Rukmawati ya. Siapa? Iya, Ibu Fadrianti, Christopher ya. Siap. Saya ingatkan ini. Siap. Stevenson ini bagaimana nih? Pakai celana kolor kamu? Pakai celana pendek kamu? Pakai itu ban pinggang ya? Pak. Mana ban pinggangnya? Saya lihat. Steven. Ada ban pinggangmu? Siap, tidak ada, Pak. Nah, ini saya ingatkan, kalau isi kita nanti datang ke sana pasti akan periksa ini. Ya, kerapian kalian. Ya. Ini catatan saya ini sudah ini. Ya, dan ini akan saya informasikan ini ke evaluator yang lain. Penggunaan atribut itu penting. Ya. Kalian di sini ditempa, dibina untuk menggunakan atribut yang baik, ya, sikap yang baik, ya, punya disiplin yang tinggi, ya. Kalau pakaian rapi, ya, penggunaannya tepat seperti itu, enak dilihat. Yang membedakan kita seperti angkatan STPDN itu, mereka dididik. Nah, didikannya itu lebih lagi, apalagi terkait dengan penggunaan atribut. Ya, tentunya itu dituntut. Terkait juga dengan kewibawaannya Anda. Ya, apalagi golongan 3 ini. Ya, golongan 3 tidak lama lagi Bapak bisa dipromosi untuk jadi kepala seksi atau jadi seklur, jadi lurah, ya. Tapi kalau di masyarakat kalian tampil dengan pakaian-pakaian yang tidak sepantasnya, ya, nanti masyarakat bilang, apa ini? Melayani masyarakat saja model begini pakaian, ya. Kalian, kita semua ini, kami, kita, dan kalian peserta ini pelayan masyarakat, ya. Ya Pak Kristo ya? Ya Pak. Ya. Jadi yang rapi, ya. Jadi saya tidak mau pada saat dan seterusnya, bukan nanti pada saat ini, harus menggunakan atribut pakaian yang rapi, yang bagus, ya. Bisa ya? Siap. Bisa? Bisa. Tidak semangat, tidak bersamaan. Bisa? Siap, bisa. Baik. Silakan duduk. Duduk kembali. Kristo, suka berdiri Kristo ini. Berdiri terus nanti kamu, Kristo. Kristo, jangan kau coba-coba saya, Kristo. Saya hukum kamu. Siap. Iya. Kalian harus tumbuh kembangkan itu sikap baik. Ya. Kalian ini merupakan satu generasi penerus yang nantinya mengabdi di daerah kalian, yang kita harapkan itu memiliki kredibilitas, ya, dedikasi yang baik. Ya. Nah, apalagi ini ASN berakhlak. Nah, entah. Tunjukkan akhlak yang baik sebagai pegawai negeri atau ASN yang baik. Ya. Loyalitas tinggi terhadap pimpinan. Ya. Iya, sikap kalian itu harus kalian dari dulunya sikap yang tidak baik berubah jadi baik. Ya, ini gunanya dididik. Ini gunanya latsar ini. Kalau hanya teori itu, hari ini dibaca, hari ini juga pasti
buyar, tapi membina mental, membina sikap, di sini tempatnya. Ya kita harus memaklumi, kita hanya lewat Zoom begini. Tapi bukan berarti ele-elean, main-main. Ya. Ya Pak Agung. Pak Agung ini tidak rapi dia. Disetrika bajumu itu? Ya Pak, ada Pak. Disetrika? Iya Pak. Ah, tidak disetrika itu, lehernya itu semrawutan begitu. Tidak dikancing. Kau habis tidur? Tidak Pak. Bersuara kamu? Tidak Pak, belum dikancing kayaknya. Itu. Tidak boleh, harus kancing itu. Berikan contoh yang baik. Apalagi kamu di puskesmas ya, di mana? Puskesmas Pak. Nah itu. Ya, mungkin kamu pakai baju UKNC kau datang di puskesmas. Ya. Ya Pak. Cerminan yang baik terhadap masyarakat itu kita diri kita sendiri dulu. Ya, dari pakaiannya. Kalau pakaiannya bagus, pasti orang bilang, segan juga orang. Wih, rapi dia ini. Iyalah. Bagaimana, Rukmawati? Iya, kalau cantik-cantik seperti begini, ganteng-ganteng begini, segan orang. Tidak sembarang cowok atau cewek mendekati. Aduh, ganteng itu cowok ke sana itu, Kristo ke sana itu, ganteng dia. Pakaiannya rapi, ya. Itu Fedrianti itu cantik dia, pakaiannya rapi, jilbabnya rapi, ya, dipoles lagi dengan kacamata yang itu kan. Iya. Iya Fitri ya. Iya, senyum-senyum saja, tidak apa-apa. Jangan senyum-senyum sendiri. Ya. Jadi itu yang saya harapkan. Baik untuk menuju ASN yang berakhlak. Bukan ASN yang bobrok. Ya? Bisa dipahami nih? Ya, bisa Pak. Ya Pak. Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Iya, bisa Pak. Ya, baik. Kita cukupkan sekian ya. Kepada para peserta, bila ada ucapan saya ya, sikap saya yang kurang berkenan di hati ya, mohon dimaafkan ya. Tapi itu ya. Saat ini Anda peserta, saya kebetulan jadi evaluator. Saya mengarahkan kebaikan kita semua, kebaikan peserta ya. Siap, Oke. Baik, Pak. 30 hari ke depan kita baku apa lagi? Ya Pak. Iya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Pak. Boleh Pak. Boleh live ini? Lalu Panderong dipimpin dalam doa. Boleh. Jadi mohon kerapian ya ditingkatkan. Karena jadi bahan masukan itu.